Karena aku orangnya jujur agak ketat sama keuangan, jadi kayak punya cheating days gitu, berhemat-hemat di hari Senin sampai Jumat. Tapi hari Sabtu Minggu tuh aku boleh jajan gitu. Karena masih awal, jadi kayak yaudah deh mau seneng-seneng boleh. Jadi tahu di sini mahal dari mana? Dari pertama kali landing di sini, terus makan. Makan apa itu? Waktu itu kan landingnya lewat Sydney, terus kebetulan makannya memang bukan makanan Australia sih, makan makanan Indo. Makan capcay apa ya? Satu capcay kalau di Indo tuh ya satu porsi berapa ya Pak? Kalau di harga Jogja, ya kalau Jakarta nggak tahu ya. Kalau di harga Jogja mungkin 15, 20, 25 gitu mungkin seporsi. Kalau di sini $15. Berapa? $15 berapa? Kaliin aja kursnya kita buletin 10.000. 150.000 ya? 150.000 hanya untuk satu porsi capcay gitu. Tapi kan gaji Vivi juga menyesuaikan di sini besar kan? Biasanya begitu kan? Iya, kalau gaji tuh kayaknya tergantung negaranya dan perwakilannya masing-masing karena punya kebijakan dan keputusan yang berbeda-beda juga. Terus kalau misalnya gaji, kalau dilihat dengan rupiah sekilas mata itu besar, tapi living cost di sini itu besar juga. Besarnya itu besar, bener-bener besar kayak, gitu kayak itu tadi kayak capcay satu 15.000, satunya 150.000, udah kayak 10 kali lipat sendiri gitu. Jadi walaupun baru sebulan, saya yakin Vivi udah punya target nih. Sebulan itu bisa saving berapa kira-kira? Kalau saving berapa? Ini nggak nominal berapa ya. Persen ya, kita ngomongnya persentasi. Tadinya tuh berpikirnya mau 50 gitu. 50 sampai 60% penghasilan gitu. Pengennya gitu, cuman pas melihat realita biaya hidup di sini mahal banget gitu kan. Jadi kayak bisa nabung berapa ya? Katakanlah 30-40% itu udah bagus banget ya. Belum punya akomodasi kan Vivi ini ya? Belum, sementara ini masih numpang. Masih numpang. Jadi ini masih cari-cari gitu, udah berapa kali inspection juga. Yang sedang dicari ini sebulan berapa persen dari gaji untuk rumah? Rata-rata nih kalau mau ngomongin normal nggak murah itu udah 50% gaji sendiri gitu. Jadi kos-kosannya udah 50% dari gaji sendiri. Jadi bukan ngomongin salary-nya besar atau minimum besar, tapi presentasinya aja tuh udah 50% gitu. 50% untuk living cost-nya. Belum asuransi yang wajib di sini ya. Asuransi, biaya komunikasi, biaya hidup yang lain. Atau jadi sandwich gen harus kirim ke rumah gitu. Tapi tetap bisa saving ya. Ya harus bisa saving. Strategi. Iya, karena yang benar. Kalau misalnya nggak bisa saving kan, gimana nanti kalau harus nyiapin dana darurat gitu-gitulah. Gitu. Bekerja di KBRI. Apa suka dukanya walaupun baru sebulan? Suka dukanya. Kesannya kalau misalnya, tapi kan ini belum bisa jadi kesimpulan total karena sebulan aja belum ada gitu ya. Kesan awal itu harus berpakaian formal, rapi gitu, from head to toe gitu ibaratnya. Kalau dulu aku orangnya cuek gitu, kayak misalnya apa ya, pakai sendal gitu ke kantor. Karena dulu bidangnya bukan di sini, jadi ya dulu secuek itu. Kalau sekarang harus pakai sepatu, harus celana kain gitu, baju juga yang apa ya, formal gitu, hem atau blus atau pakai formal attire gitu. Kerjanya ngapain aja sih? Kerjanya kantor tuh? Kalau sebagai local staff yang di sini kan tugas utamanya itu adalah kan administrative and technical staff, berarti mengurusi hal-hal administratif dan teknis gitu. Karena aku di Pensosbud dan apa ini atasan penerangan sosial budaya. Salah satu fungsi di KBRI yang bisa dikatakan kalau misalnya apa sih lampu gitu, biar terang. Ada event nih, cuman ya kita nanti maksimalin ya, kayak lebih ke medsos, terus pengelolaan website gitu kan.
yang berkaitan sama diplomasi itu lebih kayak budayanya apa sih yang bisa Indonesia jual atau dihargai oleh masyarakat asing gitu. Nah kebetulan Australia ini yang bikin saya kagum adalah ternyata Indonesia cukup punya prestis ya di sini. Prestisnya jujur tinggi sih di sini. Kayak oke, Bali, kayak hampir semua orang Australia tuh pernah ke Bali. Terus kita juga jadi ketua OKI ya, ketua OKI, organisasi kerjasama Islam gitu. Terus ada apa ya, kayak di bidang pendidikan, sosial budayanya tuh banyak, bener-bener banyak gitu. Jadi bangga juga Vivi ya. Iya, bersyukur anak sih. Sekolah di sini belajar bahasa Indonesia loh. Iya, anak sekolah belajar bahasa Indonesia. Bule-bule di sini kayak belajar gamelan gitu kan, gamelan Jawa, gamelan Bali gitu. Jadi kesan awalnya seneng lah Vivi di KBRI Canberra ini. Iya, karena apalagi hal-hal yang berkaitan sama event, festival gitu kan, gitu. Kalau kontrak pertama berapa lama sih? Kontrak pertama untuk LS itu wajib banget 2 tahun. Wajib. Setelah itu baru bisa diperpanjang atau tidak diperpanjang atau jadi sambil cari pengalaman juga 2 tahun gitu ya. Kalau buat temen-temen yang mau cari pengalaman gimana sih kerja di luar negeri gitu, pertama kali bisa di sini gitu. Atau gimana sih kerja di KBRI gitu. Dulu disumpah nggak Vivi, kan kerja sama negara nih, ada sumpahnya nggak? Enggak sih dulu. Cuman ada surat penandatanganan surat pernyataan. Kalau PNS tuh ada ini ya, ada sumpahnya gitu juga. Oh, ada sumpahnya. Tapi walaupun nggak disumpah kan akan setia ya sama negara ya. Iya. Akan membocorkan rahasia misalnya. Enggak. Akan melayani masyarakat etik dengan baik. Iya, itu udah kode etik gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya denger lagu Indonesia Raya tuh diputar kemarin pas upacara tuh. Kan udah lama gak upacara. Ya? Iya, kayak nggak tahu aja rasanya kayak gitu kayak. Gitu. Kalau banyak masyarakat di sini nanti kan Vivi akan kenal banyak orang yang minta tolong Vivi untuk bantuin dong bikinin ini, bikinin itu. Tapi di luar pekerjaannya Vivi, bikin apa dulu dokumen nih? Misalnya, dokumen konsuleran. Oh gitu. Sebenarnya bantuin ya? Iya, itu lihat dulu sih kayak tiap divisi atau fungsi kan udah ada tugas wajibnya masing-masing. Cuman kalau memang lagi nggak ada kerjaan nih, biasanya ini Bang Dodi juga ngasih kerjaan gitu. Kalau lagi nggak ada kerjaan dan memang itu dibutuhkan untuk bantu, ya pasti akan support gitu. Karena nggak cuman tim kita aja yang butuhkan, tim lain juga kadang kayak gitu. Atau jadi tim kita yang butuh, jadi saling support lah. Gitu. Ada lagi nggak? Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir kayak mau kemana ya? Mau jalan-jalan nih. Pesan-pesan buat yang sedang mencari peluang bekerja atau mencari pengalaman lah di luar negeri. Di luar negeri LS nih atau bukan? Ya misalnya sedang ya pokoknya cari-cari pekerjaan lah. Kalau yang buat cari pekerjaan itu ya sih pernah banget ngerasain nganggur. Jujur aku pernah ngerasain nganggur hampir setahun dan itu tuh stres banget. Walaupun udah menyiapkan dana darurat gitu kan. Tapi tetap aja rasanya kalau nggak punya penghasilan sendiri ya, yang didapat dari kerja keras sendiri, itu rasanya beda sih, kayak stres. Jadi kalau misalnya masih terus cari kerja, terus berjuang, kalaupun ada kadang tuh ada kerjaan yang nggak nerima kita bukan karena kita nggak qualified tuh ada, tapi karena overqualified gitu. Jadi overqualified juga. Jadi kayak maaf ini kayaknya terlalu ini, nanti kita takut nggak bisa memenuhi standar gaji atau gimana kayak gitu tuh pernah juga ngalamin kayak gitu. Itu bagus juga ya buat mental state diri sendiri ya. Jadi GR aja terhadap segala penolakan ya. Ini kayaknya lebih acceptance. Iya. Siapapun yang menolak saya ini karena saya tuh lebih baik daripada itu gitu kan. Bagus. Iya, kadang kan kayak gitu, atau mungkin mereka lagi nggak butuh maksudnya semakin kesini tuh kadang tuh pekerjaan nerima orang itu bukan karena pinter atau enggak, tapi kayak disesuaikan gitu sama kebutuhan kantornya atau institusinya atau perusahaan. Cocok apa enggak nih gitu kan.
lebih kayak gitu, cocok apa enggak. Kalau nggak cocok masa mau dipaksain. Jadi jangan gitu. rendah diri ya, jangan cepat down kalau menghadapi penolakan ya. Terus untuk teman-teman yang lagi nyobain LS, kalau misalnya belum bekerja, kalau bisa sambil kerja dulu nggak apa-apa, entah part time, entah nge-freelance apa gitu, atau misalnya terikat dulu sama perusahaan atau tempat kerja lain tuh nggak apa-apa, karena proses ini tuh panjang banget. Aku sendiri nunggunya 2 tahun lebih. Ada juga temanku yang sampai 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi mungkin karena pandemi juga sih gitu. Cuman kayaknya yang periode ini tuh ada lagi, ditutupnya sampai Desember. Oh, sedang ada rekrutmen sedang ada rekrutmen berkas sampai akhir Desember gitu untuk administratifnya gitu. Jadi sampai Desember. Nanti kita kalau Vivi udah lebih lama ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Oke, boleh. Enaknya hidup di Canberra. Oh gitu. Oke, boleh. Atau kalau sudah kenal dengan bule-bule Australia kan, siapa tahu ada cerita-cerita menarik. Boleh. Oke, makasih banyak. Makasih.